Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam Religiously. Berikut ini adalah kisah Islami tentang Sultan Harun ar-Rasyid dan Istana Pasir seharga 1 juta dinar. Harun ar-Rasyid wafat 809 Masehi adalah seorang khalifah yang agung. Dari timur ke barat, utara ke selatan, tidak ada raja yang dapat menyombongkan kerajaan yang semewah, sebesar, atau sekuat kerajaan Harun. Dia adalah pelindung pembelajaran dan seni. Dia mengundang para sarjana dari negeri-negeri jauh, dari Cina, India dan Yunani untuk datang ke Baghdad dan bekerja di rumah kebijaksanaan yang didirikan ayahnya. The Arabian Nights yang terkenal merayakan kecemerlangan yang mempesona pada zamannya. Kaisar Cina dan Prancis menganggap suatu kehormatan untuk mengirim utusan ke istana Harun dan mencari perdamaian dan hubungan dagang dengan kerajaannya yang luas. Harun memiliki saudara laki-laki Behlul. Sama seperti Harun yang kaya dan mewah dan khalifah dari wilayah yang luas, Behlul adalah seorang suci, mencemooh kekayaan dunia dan berfokus pada kekayaan abadi dan abadi yang diperoleh pria dan wanita yang baik. Harun menghabiskan waktunya di istana, dikelilingi para abdi dalam dan penjilat. Behlul menghabiskan waktunya di padang pasir dalam pengasingan. Seringkali, dia diamati sedang membangun kastil di pasir gurun, hanya untuk menghancurkannya setelah dia membangunnya. Suatu hari, Harun sedang berkuda di padang pasir bersama rekan-rekannya ketika dia melihat saudara laki-lakinya membangun istana di atas pasir. Kaisar turun dari kuda kerajaannya dan menyapa saudaranya. "Bagaimana kabarmu, saudaraku yang baik?" tanya Kaisar. Petik 2. Syukur Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Hijriyah, saya baik-baik saja, jawab Behlul. Khalifah mengamati bahwa Behlul telah membangun istana pasir. Menjangkau untuk melibatkan saudaranya, Harun bertanya, "Saya ingin membeli istana pasir itu. Berapa harga barang ini?" Behlul biasanya hanya dikenakan biaya 1 dinar, 1 koin emas dari pedagang yang lewat. Dia akan mengambil uang itu dan membagikannya kepada orang miskin keesokan paginya. Tapi Harun adalah seorang khalifah yang perkasa. Dia memiliki kekayaan yang tak terhitung. Behlul meminta harga yang pantas untuk seorang raja. 100 dinar koin emas, terdengar jawaban langsung. "Dan aku akan membagikan dinar kepada orang miskin besok pagi di bazar." 100 dinar untuk sebuah istana pasir. Itu terlalu banyak untuk istana pasir belaka. Ini 100 dinar. Terserah Anda untuk membelinya atau tidak membelinya. Khalifah tidak tertarik. Dia mengucapkan salam kepada saudaranya, menaiki kudanya dengan pelana emas dan rubi dan berangkat. Malam itu, saat Harun tidur di kamar kerajaannya, dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia dibawa ke surga dan diperlihatkan tempat-tempat keagungan dan keindahan yang tak terkatakan. Ketika Harun bertanya kepada malaikat pendampingnya, siapa pemilik istana-istana ini, dia diberitahu bahwa ini adalah istana-istana yang dibangun oleh saudaranya Behlul dan dibeli darinya oleh para pedagang yang lewat. Harun langsung terbangun dari mimpinya. Dia tidak bisa tidur lagi dan menghabiskan malam berjalan mondar-mandir di kebunnya yang indah menunggu fajar. Bahkan sebelum matahari terbit dari timur, Harun menaiki kudanya dan pergi ke padang pasir mencari saudaranya. Akhirnya dia menemukannya di tempat terpencil, bermain pasir seperti biasa. Menawarkan salam perdamaian, Khalifah turun dari kudanya dan dengan suara yang sangat prihatin dia berkata, "Saudaraku, saya akan membeli kastil yang Anda tawarkan kepada saya kemarin seharga 100 dinar. Harganya sudah naik, hari ini 1 juta dinar. Dan itu harus dibayar tunai." Harun terkejut. 1 juta dinar. Baru kemarin, Anda mengatakan itu 100 dinar. Ya, para malaikat membawa kastil itu ke surga. Permintaan naik dan ini adalah kastil baru.
Saya diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emas Anda di antara orang miskin di negeri itu. Harun merasakan penyesalan di hatinya. Dia telah melewatkan kesempatan emas untuk membeli sendiri sebuah kastil di surga. Dan sekarang harga yang diminta 1 juta dinar begitu tinggi. Dia pergi dengan tangan kosong, berjalan perlahan di padang pasir, memegang kendali kudanya. Syekh Agung yang sedang menceritakan kisah itu menoleh ke murid-muridnya dan berkata, "Wahai manusia, wahai anak-anakku, ketika Allah memberimu kesempatan untuk berbuat baik, jangan tunda. Kesempatan itu mungkin tidak akan pernah kembali kepada Anda. Perbuatan baik itu seperti rahmat ilahi. Ketika Anda melakukan perbuatan baik, Anda membeli tempat yang dekat dengan kehadiran ilahi. Anda membeli sendiri sebuah kastil di surga. Hal jazaul ihsan il al ihsan, apa balasan dari perbuatan baik kecuali perbuatan baik itu sendiri?"